menyampaikan tentang visi misi Kabupaten Sukabumi yang kemarin Bapak Bupati telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, bahwa sekolah pun dalam membuat visi misi menyesuaikan dengan visi misi kabupaten yang baru, yaitu Mubarokah, maju, unggul, berbudaya dan berkah. Jadi harapan dari Pak Sekdis kemarin, beliau mengharapkan visi misi di sekolah pun ikut berubah, menyesuaikan. Selanjutnya, alhamdulillah informasi Pak Sekdis sekarang sudah meraih gelar S3 doktornya. Kemarin beliau wisuda, ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kemudian selanjutnya mengenai kinerja yang baru kami terima kemarin. Karena apa? Ketika melihat pengelolaan kinerja yang ada di tahun kemarin, yang waktu di PMM, sekarang berubah jadi rumah pendidikan, terutama di ruang GTK-nya, guru dan tenaga kependidikan, mengenai pengelolaan kinerja. Nah, flashback dari pengelolaan kinerja yang kemarin, ternyata Bapak Ibu di dalam menilai, karena tugas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ada dua, yaitu sebagai pegawainya yang nanti akan berkaitan, ada kegiatan alur-alurnya yang akan dinilai oleh kami sebagai tim kerja Dinas Kabupaten Sukabumi, dan ada sebagai penilai, berarti Bapak Ibu menilai kegiatan pengelolaan kinerja, observasi kinerja gurunya. Ya, kemarin itu dilihat dari hasil Bapak Ibu mengisi di kinerja kepala guru, kemana gitu, indikator yang dipilihnya apa, tapi ketika tindak lanjut dan refleksi tindak lanjutnya kemana, tidak sinkron. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu ketika menilai pengelolaan kinerja di guru, kan ada 8 indikator ya. Guru itu memilih salah satu 8 indikator. Misal pembelajaran yang berpusat pada murid, atau misalnya budaya disiplin positif. Nah, maka yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika melaksanakan observasi kinerja gurunya itu disesuaikan dengan pilihannya. Ya, dengan pilihannya, misalnya berbudaya positif. Apa sih yang guru lakukan di observasi kinerjanya? Nah, ketika berarti yang ini ditingkatkan, maka berikan umpan balik ke gurunya pun sesuai dengan rubrik yang ada di pilihan indikatornya. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu berikan waktu peningkatannya seperti apa? Boleh misalnya bantuan dari teman sejawatnya, boleh dari KKG-nya, boleh dari Kopmel yang biasa dilaksanakan, apalagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan secara prosesnya, alurnya baik gitu ya. Misalnya 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, atau bagaimana, di Kopmel boleh itu. Kemudian setelah itu tindak lanjutnya seperti apa? Setelah peningkatan tindak lanjutnya dilaksanakan. Nah, nanti Bapak Ibu merefleksi kembali apakah sudah benar-benar meningkat sesuai dengan yang dipilihnya, indikator yang dipilihnya. Nah, seperti itu bagi guru. Kepala sekolah pun sama seperti itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu berikan umpan balik sesuai dengan yang dipilih dan apa yang ditingkatnya, alurnya sama. Ya, Bapak dan Ibu, sekarang dalam 1 tahun hanya 1 kali. Kemudian kemarin apa yang dijelaskan oleh Ibu Helia, bahwa untuk hari ini pertama adalah cukup 1 kali. Kemudian tidak berbasis poin. Selanjutnya tidak ada upload dokumen. Kemudian mengisi pengelolaan kinerjanya harus di ruang GTK secara online. Bapak Ibu, dengan adanya ini bukan berarti guru tidak ada hasil observasi
konfirmasi kinerjanya. Tetapi Bapak dan Ibu guru itu cukup konfirmasi kepada sekolah dan memperlihatkan. Ya, sama Bapak Ibu pun kepala sekolah kepada kami cukup mengkonfirmasi perencanaan programnya seperti apa atau indikator yang dipilih sesuai di kinerja. Itu Bapak Ibu ya, perbedaan antara pengelolaan kinerja yang tahun kemarin yang di PMN dengan yang sekarang di rumah pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu, alur untuk kapan sih dilaksanakan pengelolaan kinerjanya? Jadi ada 4 tahapan. Untuk Januari, Februari, Maret itu Bapak Ibu masih diberikan keleluasaan untuk RHK-nya. Kemudian nanti di April, Mei, Juni itu adalah observasi kinerjanya. Dan untuk di bulan Juli, Agustus, September itu melaksanakan